Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap rakyat kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus dalam kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita. Haleluya. Dan juga saya mengatakan kepada kita dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Dan kalau engkau percaya dan engkau isi rumahmu akan diselamatkan, ya Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah diperoleh. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, nantiasa kekuatan Tuhan, kekuatan doa akan senantiasa menyertai dimanapun saat ini. Mungkin sedang rehat atau mungkin sedang beraktivitas, karena ini masih jam 6 sore, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Puji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari sebelum kita mendengarkan firman Allah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk sebagai orang yang suka memberi dalam hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan ayat Amsal 11 ayat 25-26. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Ayat 24, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya raya, dan yang hemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Puji nama Tuhan, tema kita adalah memberi dengan sukacita, menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Memberi dengan sukacita, menerima berkat Tuhan berlimpah-limpah. Kalau kita sebagai petani, tentu kita sudah pernah mengalami atau menanam lombok lah ya, yang paling pernah kita lakukan mungkin di halaman rumah kita atau di sekitar rumah kita. Lombok kita tanam satu biji atau satu cabai itu mungkin ada puluhan di situ. Tapi bijinya, dan kemudian kita sabur, mungkin kita akan mendapat pohon cabai 5-6 pohon, dan satu pohon itu kita akan mendapat banyak buah kalau kita rawat dengan baik. Itulah yang mau saya katakan kepada kita. Alkitab mengatakan memberi dengan sukacita, menabur berkat, menerima berkat Tuhan berlimpah. Jadi jangan pikir kalau Anda menahan, Anda akan lebih hebat, lebih luar biasa. Tidak. Anda pernah melihat, pernah tahu atau belum? Saya sendiri belum pernah. Tentang laut mati. Orang yang berapa ratus kilo pun terjun ke situ, nggak akan tenggelam. Karena apa? Nggak ada kehidupan, kadar garam yang terlalu tinggi. Dan tidak ada kehidupan di situ. Sama kalau engkau menahan, tidak suka memberi, itu sebenarnya engkau sedang membunuh dirimu sendiri. Karena kalau engkau menolong orang, dan engkau akan ditolong. Jadi, memberi harus hidup. Yang pertama itu, kita harus hidup lebih memperhatikan orang lain. Itu bisa dalam Filipi 2 ayat yang kedua. Jadi, ketika kita memberi, itu berarti kita memperhatikan orang lain yang dalam kesusahan. Saya memang tidak banyak memberi, tetapi sudah bertahun-tahun saya belajar untuk memberi. Salah satu contoh, saya punya rumah dan saya tidak mengontrakkan puluhan tahun sampai hari ini, tanpa orang itu perlu memikirkan biaya kontrak, dan mereka bisa menjual hasil tanah yang ada, menjual hasil kebun yang ada, dan kalau baru ini diantar ini buahnya,
Ya, ada kelapa, ada jambu, ada pepaya. Ya, kalau diantar syukur, kalaupun tidak, kami tidak pernah permasalahkan, asal dirawat dengan baik-baik. Dan rumahnya lebih besar dari rumah kami yang kami tempati ini. Karena apa? Ketika kita memperhatikan orang lain, Tuhan memperhatikan kita. Kata firman Allah, ketika kita peduli terhadap orang miskin, Tuhan kita pintangi. Kalau Tuhan kita pintangi, pernah tahu? Tuhan tidak. Ya, itu sebabnya ketika kita memperhatikan orang-orang seperti ini, maka mereka juga, kita sebagai pemberi, kita juga akan diberkati. Karena bagaimana mungkin kita bisa memberi kalau Tuhan tidak memberkati kita? Menabur, diberkati untuk memberkati, ditolong untuk menolong, bukan ditolong untuk mementung, bukan diberkati untuk merongrong, bukan, tapi menjadi pemerhati bagi yang lain. Yang kedua, kita harus memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 6, nanti secara khusus saya akan bawakan ini. Kita harus memberi banyak. Kita harus memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, kita akan menerima sesuatu yang baik dari itu. Jadi bukan karena bersungut-sungut, bukan karena terpaksa dan dipaksa, bukan. Tapi karena kerelaan hati kita memberi. Kita memang sudah menyisihkan. Sama seperti saya, kalau Tuhan memberkati saya, dan saya akan menyisihkan untuk ini dan itu dan sebagainya. Dan ketika kita menikmati itu, kalaupun mungkin kita sedang mengumpulkan untuk memberkati orang lain, tapi jatuhkan itu di tempat yang tepat. Jangan di tempat yang betul-betul kamu hanya sebagai supaya dilihat baik, tidak. Jatuhkan di tempat yang mungkin orang itu tidak akan bisa membaca, dan engkau akan melihat kebaikan Tuhan. Dan tetapi yang mau saya katakan adalah beri dengan sukacita. Yang ketiga, kita harus memberi banyak. Amsal 11 ayat 4 yang kita bahas. Jadi kalau kita menabur sedikit, kita akan menabur sedikit, menabur banyak akan kita menabur banyak. Yang terakhir, kita harus memberi dengan murah hati. Jadi kita memberi bukan karena dipaksa atau terpaksa, tapi dengan murah hati kita memberi, dan matilah apa yang dikatakan oleh firman Allah. Memberi dengan sukacita, menimba berkat Tuhan secara berkelimpahan. Dan kalau engkau lakukan itu, Tuhan akan menikmati, Tuhan akan memberkati kita sebagai orang-orang percaya. Dan ketika engkau menabur satu, engkau tidak akan menerima satu, tapi engkau akan menerima bonusnya dari Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan, memberi dengan sukacita, menerima berkat Tuhan secara berlimpah-limpah. Saya berharap konsep ini kita bisa tangkap, sehingga kita tidak lagi pelit menyisihkan untuk orang-orang yang perlu kita tolong. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita sebagaimana janji kita, misalnya kita mengatakan janji kepada Tuhan, ketika Tuhan beri, jangan halangi dong, jangan tahan dong, berikan itu supaya Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan, semoga kita dapat memberi dengan sukacita dan menerima berkat secara berlimpah-limpah dari Tuhan. Ini bukan janji saya, tapi janji Tuhan. Kalau kita lakukan janji Tuhan, maka Tuhanlah yang akan bertanggung jawab memenuhi janjinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji memberi dengan sukacita, akan menerima berkat Tuhan secara berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Yesus aku perintahkan, arahkan tangan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan diarahkan kepadamu, dalam nama Yesus, dalam sakit penyakit yang mereka derita, keluar, dan oleh tubuh Yesus engkau sembuh. Kalau engkau sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong mereka dan menyatakan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, karena ada hal yang harus kita tingkatkan. Dari kiranya Tuhan memberkati kita. Dan kalau kita mau tidur, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman Allah 1-2 ayat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!